Selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan alur kerja codingan dari sebuah study case, di mana dalam study case ini kita akan ditempatkan sebagai seorang programmer yang ingin membangun model prediksi rating dari sebuah game. Untuk requirement dari study case ini sendiri, yang pertama nantinya kita akan disuruh untuk mengumpulkan data review games sebanyak 2000 data dengan cara scraping. Lalu yang kedua, kita akan melakukan exploratory data untuk melihat kata-kata yang paling dominan dari setiap rating. Yang ketiga, nanti kita akan melakukan pre-processing data untuk mendapatkan bentuk token paling efektif yang sesuai dengan kaidah tata bahasa yang kita pilih. Lalu yang keempat, kita akan melakukan text representation untuk mengubah data yang dalam bentuk kata tadi ke dalam bentuk vektor agar bisa diolah oleh mesin learning. Yang kelima, kita akan melakukan pemodelan prediksi menggunakan dua metode mesin learning dengan minimal hyperparameter yang kita ambil berjumlah 2. Lalu selanjutnya, kita akan melakukan deep learning yang kemudian akan di-training dengan model ANN. Lalu yang ketujuh, kita akan melakukan performance evaluation, lalu membandingkan performance tersebut dengan model-model yang lain. Yang kedelapan, yang terakhir yaitu kita akan melakukan training kembali dan melakukan evaluasi ulang untuk mengatasi data imbalance. Lanjut ke codingannya. Untuk tools yang saya gunakan sendiri adalah Google Colab. Jadi pertama-tama kita lakukan pastinya adalah untuk menginstal seluruh library yang kita butuhkan dalam study case ini, khususnya untuk Google Play Scraper, karena kita diminta untuk mengambil data dari Play Store. Kita langsung saja ke requirement yang pertama, yaitu tadi kita diminta untuk mengumpulkan data review game sebanyak 2000 data. Untuk game yang saya pilih sendiri di sini adalah Roblox, dan bahasa yang saya pilih adalah bahasa Inggris. Ya, kita langsung masukkan saja jumlah datanya berjumlah 2000. Lalu kemudian untuk data yang diambil sendiri ada hanya konten dan skor saja untuk data dari rating tadi. Lalu kemudian kita akan mengubah data dalam bentuk CSV dan kita jalankan saja yaitu untuk mendownload filenya. Dan ya nanti ya kita akan buka dan begini untuk bentuk dari file Excel-nya. Jadi ada konten dan skor berjumlah 2000 data. Lalu kita lanjut ke 2, yaitu kita akan melakukan data exploratory, yaitu menggunakan untuk melihat kata-kata yang dominan dari setiap ratingnya. Untuk yang pertama saya akan menggunakan rating dari 5, rating 5 terlebih dahulu. Kita jalankan saja. Di sini saya menggunakan word cloud. Dan nantinya hasilnya seperti ini, di mana kalau bisa kita lihat di sini, kata-kata yang paling banyak di situ adalah game dan Roblox. Terlihat dari ukurannya yang paling besar ada di mereka. Lalu selanjutnya, kedua kita akan menggunakan rating 1 untuk melihat kata-kata yang dominannya. Sama saya juga masih menggunakan word cloud. Dan di sini bisa kita lihat bahwa kata-kata yang paling banyak juga ternyata ada di game dan Roblox juga. Lalu yang kemudian kita akan melakukan pre-processing data. Sini saya menggunakan stop word, yaitu agar data ini bisa kita cari token yang paling efektifnya. Ya, jadi kita akan melakukan pembersihan data di sini. Ya seperti itu, dan kemudian kita akan lanjut ke requirement yang keempat, yaitu kita mengubah data ke dalam bentuk vektor, yaitu lebih tepatnya menggunakan metode TF-IDF, di mana nanti si TF ini akan menghitung jumlah kata yang terdapat dalam suatu data, lalu kemudian si IDF-nya akan mengambil bobot dari kata-kata yang muncul. Semakin sedikit maka bobot dari kata tersebut, maka akan semakin besar nilai bobot dari data tersebut. Lanjut saja ke requirement yang kelima, di mana tadi kita diminta untuk men-training model dengan metode yang kita pilih. Dan untuk metode yang saya pilih sendiri adalah metode naive Bayes, yaitu dengan hyperparameter yang saya ambil ada alpha 0,5. Terus nantinya kita akan menjalankan ini dan dia akan melakukan training, dan ya bisa kita lihat akurasinya ada di bawahnya untuk outputnya. Lalu yang kedua tadi kalau tidak salah dia meminta menggunakan dua metode. Untuk metode kedua, saya menggunakan metode support vector mesin dengan hyperparameter untuk
C-nya yaitu satu dan max iterasinya yaitu 2000. Kita print saja dan maka dia akan mulai mentraining dan bisa kita lihat akurasinya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan representasi teks dengan model ANN yaitu untuk deep learning-nya tadi. Kita melakukan pertama tokenize dulu. Kita jadikan saja. Kemudian ya kita bisa melihat untuk di sini ada vektor size 100, window-nya 5 dan min count-nya 2. Kemudian kita implementasikan deep learning tersebut. Itu pertama kita melakukan padding untuk menyamakan panjang dari setiap preview biar tidak ada yang lebih banyak ataupun lebih sedikit. Lalu kemudian selanjutnya kita melakukan untuk membuat model long short term memory-nya. Kita membuat modelnya, kita jalankan saja. Dan ya ini udah hasilnya, itu kita melakukan training sebanyak 5 kali dan ini adalah outputnya. Kemudian kita lakukan evaluasi model dan ya sudah selesai evaluasinya itu sebanyak 13 kali dan kemudian kita akan melakukan handling data yang imbalance tadi itu menggunakan random oversampler. Biarkan saja kita menggunakan split data untuk ada yang dites dan di-train, lalu kemudian data di-train ulang dan dilakukan evaluasi kembali. Dan terakhir, kita akan melakukan dokumentasi output dalam bentuk tabelnya, melakukan perbandingan dari setiap metode yang sudah kita lakukan tadi. Dan ini adalah hasil dari tabelnya untuk setiap metodenya, yaitu tadi ada NFBS, SVM, dan tadi ada kemudian model yang kita buat dengan menggunakan long short term memory. Dan ini adalah hasilnya sesuai dengan requirement yang dibutuhkan. Sekian, terima kasih.